teman-teman calon SKM, kita ketemu lagi di video mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas mengenai etika penelitian dan plagiarisme. Penting banget nih. Oke, yuk, kita bahas secara mendalam. Pertama tentang etik. Yuk, selanjutnya etik penelitian itu apa? Selanjutnya, nah ini etik penelitian mencangkup prinsip moral, value, dan standard of conduct. Kemudian penelitian kesehatan juga harus dilakukan on the right conduct. Bidang penelitian kesehatan harus ada norma dan etikanya yang harus kita ikuti, misalnya professionalism, integritas, dan data handling. Kerahasiaan, misal kerahasiaan data. Tidak melanggar human right, tidak melanggar hak asasi manusia, kita menghormati kita menghormati hak asasi manusia. Contohnya misal menghormati kepercayaan dari suatu suku tertentu. Etik dan rasial. Jadi tidak melanggar etik dan tidak melanggar rasial. Sehingga pelanggaran yang terjadi di waktu yang lalu tidak terulang lagi karena banyak banget sejarah pelanggaran etika penelitian. Oke, selanjutnya yuk. Nah, kenapa harus ada etika penelitian? Kenapa perlu? Karena etik merupakan prinsip yang harus kita patuhi sebagai peneliti, sehingga semua penelitian kesehatan dilakukan dengan benar atau on the right conduct. Itu arti dari on the right conduct. Karena banyak masalah yang menyangkut subjek manusia. Ini dulunya banyak yang melanggar hak asasi, melanggar human right, melanggar etik, dan melanggar norma-norma yang rasialis. Yuk, selanjutnya nih, sejarahnya tuh gimana sih etika penelitian ini? Jadi di sini ada beberapa masalah pelanggaran etik. Sebenarnya masalah etik yang tercatat oleh WHO itu banyak sekali. Ini hanya beberapa. Yang pertama, kasus investigasi terkait penggunaan mikrobisida yang dipakai di vagina sebagai pencegahan HIV. Kemudian ini booming banget juga yang penelitian di Tuskegee, sifilis di Tuskegee. Ini studi yang dilakukan pada 399 penderita sifilis yang mereka adalah suku atau ras Afrikan Amerika, kemudian mereka miskin dan buta huruf. Walaupun mereka diberikan beberapa insentif, tapi banyak sekali pelanggaran yang sifatnya rasialis. Kemudian ada Kurt Heismeyer. Di sini ada anak-anak yang disuntik dengan bakteri TB yang masih aktif atau hidup ke dalam vena dan paru. Tujuannya untuk melihat apakah mereka mempunyai imunitas terhadap TB. Ini tidak boleh dilakukan sebenarnya. Kemudian ada Mengele. Ini menyuntikkan cairan kimia pada mata anak-anak kembar agar warnanya berubah. Nah, ada juga eksperimen thalidomid dan eksperimen yang dilakukan pada hewan. Ini beberapa kosmetik, beberapa make up atau alat skincare itu masih diuji coba di hewan. Oke, selanjutnya. Jadi di sini human right yang ada equality dan equality. Equality, human right, semua manusia harus diperlakukan secara equal, secara fair, secara equality, secara sama. Tapi bukan berarti sama harus benar-benar sama. Harus adil, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, prinsip dasarnya apa dalam etika penelitian? Oke. Ada respect for person, di mana kita menghargai harkat dan martabat manusia. Ada otonomi, di sini otonomi adalah kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan. Kita menghargai kebebasan untuk bertindak, kebebasan menghargai perbedaan nilai budaya, mampu memberikan perlindungan kepada mereka yang mempunyai keterbatasan otonomi atau vulnerable person. Kalau teman-teman ingat tadi di contohnya ada mereka yang miskin. Nah, itu mereka adalah orang-orang yang vulnerable.
Kemudian kerahasiaan harus dijamin. Jadi biasanya ada yang kita pastikan anonim. Kemudian peserta atau partisipan atau responden boleh mengundurkan diri sewaktu-waktu. Kita tidak boleh melarang mereka untuk mengundurkan diri. Dan sesuai dengan budaya setempat. Kita respect dengan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Selanjutnya, nah ada beneficent. Beneficent ini menjamin kesejahteraan dari subjek dan do not harm, di mana kita memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko pada subjek. Jadi dalam penelitian kita usahakan jangan menyakiti melebihi keuntungan yang akan didapat. Itu adalah prinsip dari beneficence. Oke, selanjutnya, nah ini ada justice, di mana justice ini adalah perlakuan yang sama. Kita memberikan perlakuan yang sama. Karena perlakuan yang berbeda perlu dipertimbangkan lagi secara baik-baik, misal berdasarkan umur, kedudukan, dan segala macam. Kemudian fair distribution atau equal share. Nah, kemudian pemilihan sampel harus dilakukan juga secara acak atau random. Yuk, selanjutnya ini plagiarism teman-teman. Ini kasus yang parah. Kalau misalnya nanti kita akan bahas juga terkait dengan beberapa contoh kasusnya dan sanksinya. Nah, definisi kita sebelum ke situ kita ke definisi dulu. Definisi dari plagiarism dan autoplagiarism. Ada beberapa plagiarism. Yang pertama plagiarisme kata demi kata atau word to word plagiarism. Kemudian ada plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source. Yang ketiga ada plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Yang keempat ada self-plagiarism atau auto-plagiarism. Nah, kita bahas dari yang pertama, plagiarisme kata demi kata atau word-to-word plagiarism, di mana penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis, tidak menyebutkan sumbernya. Jadi kopas ini istilahnya. Nah, kemudian yang plagiarism of source, di mana penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas, jadi tidak disitasi. Nah, plagiarism of authorship, si peneliti atau penulis mengakui sebagai pengarang dari suatu karya ilmiah orang lain. Kalau autoplagiarism ini kita plagiarisme ke diri sendiri. Jadi walaupun kita mengutip hasil penelitian kita juga harus memberikan sitasi atas karya kita yang sebelumnya. Yuk, selanjutnya. Nah, plagiat itu apa? Plagiat itu adalah secara sengaja atau tidak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya secara memadai. Jadi mensitasi itu penting. Oke, yuk selanjutnya. Sanksi sama hukumnya apa nih untuk orang-orang yang plagiarisme? Nah, ini ada beberapa contoh kasus plagiarisme. Ada 5 kasus plagiarisme yang mengguncang dunia akademik. Ini ada beberapa beritanya. Kemudian dulu juga ada Menteri Tenaga Kerja Austria yang dia mengundurkan diri karena ternyata dia plagiat. Dan yang agak booming kemarin itu yang selanjutnya ada di slide selanjutnya. Nah, teman-teman ingat kasus dari Melania Trump, dia ketahuan plagiat pidatonya, kalau nggak salah plagiat dari, nah ini ada plagiat terhadap tulisan dari Michelle Obama. Nah, selanjutnya, oke, ternyata udah habis slide-nya. Nah, sanksinya apa? Sanksinya biasanya kalau misalnya mahasiswa ada yang melakukan plagiarisme, ya berarti nilainya dikurangi. Atau kalau misalnya ini plagiarisme nggak cuma terkait dengan plagiarisme aja karya tulis, tapi ngakali Turnitin itu juga termasuk kecurangan. Jadi contohnya waktu itu senior kalian pernah ada yang ngakali Turnitin, akhirnya ijazahnya ditahan dulu gitu. Itu salah satu sanksi akademik. Atau kalau misalnya yang bersangkutan udah lulus, itu ijazahnya dianggap tidak berlaku atau ijazahnya ditarik oleh universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dan itu sudah banyak kasusnya kalau teman-teman cari. Oke, sekian video kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, calon SKM. Bye-bye.